Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita awali perkuliahan pada sore hari ini dengan meluruskan niat kita melafalkan baca basmalah bersama. Beriring doa, semoga para mahasiswa senantiasa mendapatkan rahmat, mahfirah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Amin, amin. dimudahkan segala urusannya, sukses fit dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Untuk materi hari ini kita mencoba untuk praktek pertama, tapi prakteknya analisis ya. Saya sudah membuat video, videonya saya cek dulu. Pertama untuk Google Form ya, penyusunan Google Form. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa semuanya lah. Berarti ini saya lewati. Saya lewati, saya sudah membuat juga eh, video pembelajaran untuk penyusunan Google Form. Barangkali mendesak untuk dibuatkan Google Form sehingga tugas pilihan antara membuat book chapter atau membuat mini riset untuk tugas tugas yang kaitannya evaluasi sekaligus bisa 3 in 1 ya, bisa dicapai mini riset itu nanti biar cepat menggunakan Google Form saja ya. Selamat berjumpa kembali. Beriring doa semoga Anda semuanya sehat walafiat. Sudah terdengar video dari saya? Sudah Ustaz. Oh ini sudah ya. Sudah. Ya ini saya backgroundnya di Illinois University ini. Ya, ya apa namanya semacam ini saja sharing ya, sharing. Ini kondisi di sana waktu itu -15 derajat. Jadi sangat dingin, dingin sekali ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan membelajarkan atau bersama-sama membuat Google Form. Nah, untuk prinsip Google Form itu apa yang ada di dalam Google Form berarti menjawab rumusan masalah. Ya. Apakah rumusan masalahnya sudah tertampung dalam Google Form? Lebih banyak biasanya Google Form dipakai untuk analisis kuantitatif, baik namanya inferensi maupun deskriptif ya. Tapi ini hanya mengantarkan saja. Ya, saya kirim ya nanti. Saya yakin ini sudah biasa lah, sudah biasa. Tapi yang penting prinsipnya nanti harus ada rumusan masalahnya, kemudian nanti ada di dalamnya tertampung begitu ya. Jadi dipastikan bahwa apa yang sudah dirumuskan itu ada di dalam Google Form. Yang kedua, ini saya lewati ya. Saya lewati sekarang adalah materi yang praktek, praktek pertama ya. Praktek pertama yaitu analisis tes ya. Analisis tes biasanya tes dipakai untuk domain pembelajaran yang sifatnya adalah kognitif ya. Yang sifatnya kognitif maka instrumennya adalah tes. Ya, saya share, sudah saya kirimkan juga 2 kali malah ini. Tapi biasanya mungkin
anu ini ketumpuk ya. Ketumpuk saya tunjukkan saja. Nah, ini. Materinya ini ya, materinya panduan analisis butir soal. Ya, saya skim membaca cepat. Ini nanti dipakai sampai S3 dipakai. Nanti insya Allah kan di UMT mau ada buka namanya Prodi S3 Ilmu Pendidikan Didaktik ya. Didaktik. Syukur juga nanti bisa lanjut mengambil jalur kader begitu ya. Jalur kader ya, mudah-mudahan dalam setahun ini lah, mudah-mudahan sudah bisa turun ya. Sudah turun. Cara posisi proposalnya sudah diajukan begitu, sudah diajukan. Ini nanti bisa dipakai untuk S3 ataupun nanti ya dipakai selamanya. Karena ini teorinya masih menampung teori klasik dan teori modern. Nah, begitu, teori klasik dan teori modern. Jadi ini sudah saya share 2 kali di grup ya. 2 kali di grup. Baru saja saya share kembali mungkin biar tidak ketumpuk. Jadi ini pertanyaan pertama, ya, mengapa butir soal perlu dianalisis ya? Perlu dianalisis. Ini sudah ada jawabannya di sini, membantu para pengguna tes dalam evaluasi ya, dalam evaluasi tes yang digunakan, membantu. Jadi hanya tes-tes yang baik, yang memenuhi syarat, nanti bisa dimasukkan dalam bank soal. Jadi nanti tahun depan tidak perlu lagi membuat tes kembali. Nah, begitu. Nanti bisa jadi judul artikelnya ya, judul artikelnya adalah pengembangan tes berbasis hot pada mapel akidah akhlak SMP Muhammadiyah. Nah, itu bisa itu. Nah, sudah jadi artikel. Nah, sudah jadi satu artikel. Nanti analisisnya pakai software. Nah, softwarenya mau kita ajarkan. Ya. Nah. Selanjutnya ke bawah lagi. Kenapa tes perlu dianalisis? Nomor 2. Ini. Ini nanti sangat relevan bagi penyusun tes informal dan lokal seperti tes yang disiapkan guru untuk siswa di kelas. Boleh jadi tesnya itu tidak memiliki daya diskriminan, ya. Apa daya diskriminan? Ngilang mah. Tidak memiliki daya beda. Jadi siswa yang rajin malah tidak bisa menjawab, ya. Sementara siswa yang tidak pernah masuk atau tidak rajin malah bisa menjawab. Itu berarti tesnya termasuk yang tidak memiliki daya diskriminan atau tidak memiliki daya diskriminan ya. D itu biasanya. Nah, ini dipakai ya. Terus nanti sampai ke bawah nanti membaca sendiri. Karena ini sudah hal yang biasa. Kemudian ke bawah. Analis butir soal secara garis besar dibagi menjadi 2 cara ya. Ada 2 cara dalam menganalisis butir soal. Ya. Yang pertama adalah cara kualitatif. Jadi kalau Bapak Ibu mau menyusun misalnya judul penelitian atau mini riset, ternyata misalnya tesnya membuat sendiri ya, maka sesungguhnya sebelum diberikan kepada responden maka harus namanya di apa, expert judgment ini ya, secara kualitatif. Apa kualitatif? Secara kualitatif di sini menggunakan panel ya, menggunakan ahli ya. Kita mintakan instrumen itu untuk dinilai oleh
oleh ahli. Ya, apakah tes ini sudah secara bahasa bagus? Ya, ini biasanya juga dipakai untuk namanya penelitian mini riset yang kaitannya dengan pengembangan model, ya, atau tesnya itu buat sendiri. Itu nanti dimintakan expert judgment, dinilai oleh ahli. Nah, itu berarti masuk kategori kualitatif, ya, kualitatif. Jadi ahli yang dilibatkan mungkin bahasa, mungkin ahli materi dan seterusnya. Misalnya apa ini? Nah, ini. Apakah soal sudah sesuai dengan indikator? Nah, misalnya nanti dicentang di sini, ya. Ini hanya contoh saja. Konstruksinya, ya, menggunakan kata tanya, perintah, ya, menggunakan namanya satu indikator, satu soal, tidak boleh lebih dari 2 indikator, dan seterusnya nanti dibaca mandiri. Kemudian bahasanya tes yang baik adalah menggunakan bahasa yang baku, ya, bahasa yang baku biasanya ya nanti menggunakan bahasa Indonesia ini. Ini kita perlukan kamus, ya, perlukan kamus. Jadi jangan sampai mungkin menggunakan bahasa daerah masuk di sana. Ini nanti materinya, konstruksinya, ya, dan seterusnya, budayanya. Ada aspek juga yang mungkin harus dihindari, ya, dihindari. Terus, nah sekarang bagian kita yang pendalaman adalah kaitannya dengan pengujian atau analisis menggunakan kuantitatif, ya, kuantitatif. Ini para ahli sudah sepakat, ya, sudah sepakat. Jadi menganalisis butir soal tadi secara kualitatif menggunakan expert judgment, dinilai oleh ahli. Sekarang yang kuantitatif, ya, ada 2 teori, ya. Ada teori yang pertama dalam menganalisis butir soal disebut teori klasik, ya, teori klasik. Yang kedua nanti teori modern, teori klasik, ya. Teori klasik dan teori modern. Walaupun ini klasik, sampai sekarang masih dipakai di seluruh dunia. Di Indonesia masih dipakai, di luar negeri masih dipakai. Ini hanya membedakan softwarenya, ya, asumsinya, ya, asumsinya. Jadi analisis butir soal secara klasik, ya, berarti menelaah butir soal melalui informasi dari jawaban peserta didik, ya, untuk meningkatkan butir soal yang bersangkutan. Ya. Jadi ini asumsinya adalah dari respon siswa, ya, respon siswa asumsinya. Ya. Apa saja teori klasik? Ya, teori klasik. Jadi nanti ini kelebihan teori klasik: murah, mudah, sederhana. Ya. Meliputi yang pertama dalam analisisnya adalah menggunakan tingkat kesukaran. Ya, mungkin sederhananya di nama lain tingkat kesukaran TK, ya. TK singkatan dari tingkat kesukaran. Indeksnya ini sudah dihitungkan, ya. Jadi indeksnya yang ini. Nah, jika kok butir soal setelah dihitung secara statistik, ya, indeksnya antara 0 sampai 0,3, berarti soal tersebut masuk kategori sukar. Nah, itu sukar. Kemudian antara 0,3 sampai 0,7 kategorinya sedang. Kemudian 0,7 sampai 1 kategorinya mudah. Nah, nanti ada catatan di sini untuk soal ulangan harian
Ya, para ahli biasanya membuat namanya kesepakatan yang disebut dengan kurva normal. Ya, kurvanya normal. Jadi kalau kurva normal kan di sebelah kiri dan di sebelah kanan, ya, di sebelah kiri dan kanan itu sedikit. Berarti yang sukar sedikit, yang mudah juga sedikit. Yang lebih banyak adalah dibuatkan soal-soal yang sedang. Nah, gitu. Soal-soal yang sedang. Kalau ulangan harian dibuatnya sulit semua, boleh jadi nanti tidak ada yang bisa menjawab. Ya. Kalau soalnya sulit semua, tidak ada yang bisa menjawab, nanti yang apa namanya indikator jelek itu adalah gurunya. Berarti gurunya tidak bisa mengajar begitu. Karena apa? Dalam satu kelas tidak ada yang betul, nah, begitu ya. Berarti kan gurunya perlu merefleksi, nah, begitu merefleksi. Jadi maka dibuatkan soal ulangan harian diperbanyak menggunakan kurva normal, yaitu yang berada di tengahnya adalah yang sedang. Rumusnya bagaimana? Nah, ini rumusnya yang ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah biasa. Nah, sekarang kita mau menghitung menggunakan rumus ya, apa namanya? Pakai software ya. Yang kita ajarkan adalah softwarenya namanya Anates ya. Softwarenya namanya Anates. Saya stop dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya sudah kirim di grup, itu ada namanya Anates pilihan ganda. Anates pilihan ganda. Nanti di copy, kemudian taruh di desktop. Ya, taruh di desktop. Ya. Contohnya seperti ini. Nanti saya lihat dulu. Nah, yang ini. Nah, yang ini ada namanya Anates, sudah terlihat ya. Yang ini di-download, kemudian di send to desktop ya. Yang ini nanti di-download, kemudian send to desktop atau di shortcut gitu ya, shortcut. Ya, dipersilakan. Mungkin dieksekusi langsung, dieksekusi langsung. Kirim ke desktop. Ya, kita mau mempraktekkan. Kemudian datanya juga sudah saya kirim, ada di bawahnya ya, ada di bawahnya. Yang ini praktek hari ini ya, yang praktek hari ini. Ya. Praktek hari ini nanti di situ ada PPT, ada PPT. Kemudian dibuka itu ada kumpulan data ya. Ada kumpulan data. Nanti di slide ke berapa itu? Slide kedua ya. Slide kedua yang ini saya share. Nah, yang ini. Hmm. Yang ini. Oke.
Misalnya hari ini belum jelas, saya sudah membuatkan videonya, sudah membuatkan video pembelajaran, sudah saya record ya, sudah saya record. Tapi dicoba terlebih dahulu, Bapak Ibu ngopi ya, ngopi. Oh, ada yang punya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan untuk analisis instrumen tes. Sudah di-download, Bapak Ibu? Sudah, Tad. Ya, Alhamdulillah. Ya, itu programnya kecil, hanya berapa? 10 KB ya. Jadi ya bukan program yang berat. Jadi laptop apapun bisa ya. Laptop apapun bisa. Saya kirim, barangkali hari ini prakteknya tidak maksimal. Ini sudah saya buatkan video recording ya, tes. Tapi ini pengantar. Ada 2 video itu. Ada 2 video. Ya, ini yang pertama. Ya, ini pertama menggunakan 2 program. Yang pertama adalah Anates, kemudian yang kedua adalah Itemap. Pada 15 menit awal ini kita akan membahas tentang, jadi 2 program nanti. Kalau mungkin ya bisa 4 program ya. Kalau waktunya cukup nanti bisa ditambahkan 4 program ya. Tapi kalau ini nanti bisa langsung terserap ya, nanti kita bisa tingkatkan 4 program. Tapi misalnya ini ada kendala ya dicukupkan 2 program. Tapi ini program ini masih bertumpu pada teori klasik ya. Teori klasik yang sampai hari ini masih dipakai ya. Masih hari ini masih dipakai. Ada mahasiswa yang nulis tesisnya itu menggunakan software Eteman ya. Software Eteman. Anak tes terlebih dahulu. Nah, itu baru pengantar ya. Baru pengantar. Nah, sekarang yang sudah prakteknya. Nah, sekarang prakteknya saya kirimkan juga videonya. Ya, ini apa? Sud- Sudah ada iklannya ini. Anu ini. Mohon maaf. Videonya ada yang numpang iklan. Mungkin Berarti laku, Ustaz. laku itu sudah berapa ini? 100 312 ditonton mungkin, jadi. Tapi saya tidak anu ini, tidak ngurus. Masih di ini yang praktek ya. Yang praktek. Praktek. Ya, jika nanti sudah apa sudah dipindahkan ke desktop, kita nanti masuk bersama-sama. Nah, sudah saya kirim di grup videonya. Ya, coba kita lihat. Oh, ini sudah ya. Ini prakteknya nih di sini. Jika sudah siap ya, sudah siap.
Kita buka prakteknya yang ini. Ya, saya share screen. Baik, kita akan mencoba untuk mempraktekkan menganalisis instrumen butir-butir soal pilihan ganda dengan program namanya analisis test atau ANATES. Para mahasiswa dipersilakan membuka PowerPoint tentang ANATES. Kita pada 15 menit ini akan mempraktekannya. Yang pertama, setelah program ANATES Anda install, maka kemudian dimunculkan dalam shortcut-nya. Anda klik di sini, ANATES pilihan ganda. Shortcut-nya di mana? Nah, kemudian yang selanjutnya Anda buat shortcut-nya ada di baru. Anda klik file baru. Berarti pakai ini ya ya, saya ulang kembali. Shortcut-nya itu nanti muncul ANATES pilihan ganda ya. Shortcut pilihan ganda itu di desktop itu muncul itu. Ya, desktop muncul. Ya. Sudah bisa dipindahkan ke desktop? Bapak Ibu sudah dipindahkan programnya. Ini nanti yang di sini. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi kalau kita sudah memindahkan filenya, nanti muncul di desktopnya. Ini yang seperti ini. Ada gambar pensil. Ya, orang memegang pensil, maka tulisannya ANATES pilihan ganda. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan program namanya analisis test atau ANATES. Para mahasiswa dipersilakan membuka PowerPoint tentang ANATES. Kita pada 15 menit ini akan mempraktekannya. Yang pertama, setelah program ANATES Anda install, maka kemudian dimunculkan dalam shortcut-nya. Anda klik di sini, ANATES pilihan ganda. Ya. Kemudian yang saya tanya terlebih dahulu, siapa yang di grup ini sudah menggunakan ANATES? Sudah pernah? Belum, Ustaz. Ustadz Nanang belum? Belum, Dad. Belum. Oh, belum. Belum, Ustaz. Oke, satu. Oh ya, baik. Berarti saya pelan-pelan ya. Kalau teorinya nanti dibaca sendiri ya. Karena nggak cukup. Ya. Teori yang di buku panduan, ya itu sudah biasa lah. Bapak Ibu sudah mengalami harian. Cuma mungkin secara teoretik, untuk apa sih tes harus dianalisis? Begitu. Itu nanti diperkaya di buku itu. Nah, gitu. Buku itu saya kira cukup representatif karena merangkum dari buku-buku yang rujukannya itu bagus ya. Jadi termasuk buku langka ya, buku langka. Baik, kita lanjutkan. Nanti setelah shortcutnya diklik, double klik ya, klik-klik, nanti munculnya seperti ini. Nah, munculnya seperti ini. Ini sebenarnya adaptasi dari program Etemen. Program Etemen itu program yang disusun oleh pusat asesmen di Amerika. Cuma menggunakan bahasa Inggris itu ya. Bahasa Inggris, jadi mungkin harus 2 kali menyerap lah. Tapi kalau ini mungkin langsung 1 kali menyerap karena ini sudah pakai bahasa Indonesia ya. Jadi lebih mudah. Nanti ini terlebih dahulu, kemudian kita naik nanti pakai teman. Setelah ini dikuasai, kita naik satu lagi. Karena ini kan basicnya namanya menggunakan eh, analisis butir, teorinya klasik ya, teori klasik. Nanti ada yang pakai teori modern. Jadi ini ada mahasiswa satu di semester ini sedang
garap tesis pengembangan instrumen berbasis hot pada mapel Ismuba ya menggunakan teori modern. Nah, itu keren saya kira itu. Ya, itu ada satu orang ya. Satu orang, mudah-mudahan nanti bulan Februari Februari wisuda itu ya. Nah, ini. Selanjutnya Anda buat file. Nah, setelah tampil seperti ini, silakan. Sudah dibuka sampai di sini apa belum? Sudah. Ah ya, bagus. Ya. Nanti ada bagian kedua, urutan kedua, ya di file itu ada buat file. Bapak Ibu klik ya, buat file diklik. Baru Anda klik, baru. Filenya diklik, sudah muncul seperti ini. Klik. Kemudian Bapak Ibu membuka file ya. File PPT yang tadi sudah saya kirim. Nanti lihat slide kedua ya, slide kedua. Nah, yang ini. Slide kedua. Nah, yang ini. Sudah dibuka. Yang ini. Nah, data ini yang mau kita masukkan ke dalam software Anates ya. Software Anates. Ya. Kita masuk lagi ke programnya. Karena ini tidak berhadapan langsung, biasanya kendalanya ya harus lompat-lompat ya. Ya harus bolak-balik. Ya. Saya balik lagi ke software-nya ya. Nah, kemudian isikan jumlah subjek. Ya, jumlah subjeknya ada berapa Bapak Ibu? Diisikan di sini. Tadi yang di PPT. Yang di PPT ada Aben, Agus, Bayu, sampai Tutik. Itu kalau diurutkan ada berapa siswa? 15, Tad. 15. 15. Berarti isikan. Diisikan ke dalam program tadi. Isikan ke dalam program. Yang ini. Jumlah subjeknya diganti diisikan menjadi 15. Terus yang kedua, jumlah butir soal. Jumlah butirnya ada berapa? 20, Tad. Ya bagus. 20. Isikan di sini. Diklik, diketik 20. Ya, 20. Kemudian optionnya pilihan jawaban ada berapa? A, B, C, D. Ada N-nya apa tidak? Tidak ada, Tad. 4. Ya, berarti 4 ya. 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 Kalau optionnya keempat, berarti ini tingkat apa ini? SMP. MI. MI SD. MI. MI ya? SMP. SMP Bisa. ya? SMP. SMP. MI ya sudah. Ya. Oh, MI malah 4 juga. 4, kelas 6, 4. Kelas atas. Oh ya, kelas atas ya. Kelas atas, kelas tinggi ya. Ya, baik. Jadi kalau kelas rendah ya cukup 3. 3. Ya. Kemudian setelah itu di OK. Oke. Di PowerPoint-nya sudah kita lampirkan. Ada satu contoh tentang 15 20 hal yang jumlah butir dan ini 4 optionnya ya. Dan kalau sudah di OK ya. Nanti
Tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Oke. Bagian pertama, ini yang atas, namanya kunci jawaban. Bapak Ibu masukkan kunci jawabannya. Sayang program ini tidak bisa copy paste dari PPT ya. Kunci jawabannya apa itu? C, A, CA. D, B, ya. D, A itu masukkan ke dalam programnya, dimasukkan. Coba silakan PPT-nya di baris pertama tadi dimasukkan. B. Ya, ada yang ketinggalan ini apa bisa mengikuti? Perlu diulang apa lanjut? Cukup. Bisa. Oh, alhamdulillah gampang ya. Ya, ya bisa diikuti karena ini pakai bahasa Indonesia ya. Indonesia. Kunci jawabannya nggak bisa diambil di copy ya? Nggak bisa ya. Sayangnya programnya ngunci. Ini harus memasukkan satu-satu. Biasanya mungkin yang terbaru, program baru itu bisa copy paste ya. Harus buka satu-satu. Ya, satu-satu. Nanti ada program yang baru yang diperbarui bisa copy paste ya. Yang pertama nama kuncinya ya. Kuncinya nanti Anda klik di sini. Sudah ada kuncinya. Nah, ini kunci. Ini sebenarnya dulu pinjam punyanya Ustazah Mutiko ini dulu ini. Apa soalnya ini. Dulu waktu S1 kita pinjam. Nah, masih teringat apa tidak ini? Ini kita pinjam soalnya ya. Ini aslinya seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu misalnya untuk tulisan jurnal, nah bisa dari sini nanti ya. Analisis butir soal HOTS pada mapel akidah akhlak MTS atau SMP. Nah, bagaimana kualitasnya? Wah, ini bisa sekaligus untuk jurnal ya, untuk jurnal. Caranya seperti ini. Nanti pinjam soalnya, pinjam kunci jawaban, pinjam juga 30 siswa. Jawaban lembar jawaban 30 siswa langsung kita inputkan ke program. Masukkan kuncinya ya. A, B, kemudian D ya. Anda masukkan nomor 1 A, nomor 2 B. 1 A, nomor 2 B, Anda masukkan A, kemudian B, Anda klik saja itu secara otomatis maka akan muncul. Kemudian nomor AB, nomor 3 DC ya. DC, DC, kemudian nomor 56, nomor 56 DDD ya. DDD, DDD, nomor 8, 9, 10, 8, 9, 10, CDA. Anda masukkan CDA. Kemudian nomor 11, AD, 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 ya. AD, AD. A, D, AD. Nomor 15, 16, nomor 15, 16, 15, 16, CAABB, CAABB, CAABB. Kemudian nomor 20, terakhir D. D. Ya, nah, ini berarti sambil mengisi kita membaca sudah zikir ya. A, subhanallah. B,
Bismillah. D. Alhamdulillah. Nah ini sudah sambil zikir ini. Melatih kesabaran. Atau sambil beristighfar. Kita mengisi ya. Praktek yang semester dulu itu prakteknya malam. Nah, biar tambah semangat sambil ngopi katanya begitu ya. Sambil waktu ya pas puasa juga ya. Lah Sebelum sekarang nggak bisa, Dan. Hah? Yang masuk kopinya ya. Oh, masuk. Iya, Iya, sambil sekarang, ngopi ya. Itu sambil sekarang belum bisa ngopi. ya Sekarang ujinya tukar-tukar offline. ya, tukar-tukar kopi itu kelihatan. Itu Ustadz Tat, Nanang ini offline, Tat. kopinya apa ini? Nah gitu ya. Itu tahun kemarin ya, tahun sebelumnya itu. Udahlah COVID kan jadi akhirnya malam itu sampai malam gitu. Ternyata asik juga. Ya tahun ini diadakan Kak. Eh? Boleh nih nanti ya. Tahun ini diadakan. Iya. Yuk, Lailatul ngopi Qadar. bareng yuk. Ya, Yo. Lailatul Qadar. Offline ngopi bareng yuk, Ustaz. Iya. Sekarang yuk, Yutat, sekarang. yo. Bumi Ini Ayu, di, Bumi Ayu. kebetulan Ini di saya Bumi Ayu yo. sampai Di Bumi dapat Ayu. dapat SK ini malah SK-nya suruh iktikaf di luar itu Iya. 8 hari. Oke, SK. Pak Kerto. Kopi darat Ustaz. Aduh, ini bingung ini terus aja. Kasih Yusuf. Yo, refreshing yuk. Semangat tadi Yusuf. Ini dapat SK suruh iktikaf di luar, jangan di WMP begitu. Ini dia. Asik. Cocok ya Tat. Iya, ini mau kemana ini iktikafnya? Jadi sebelum iktikaf Refreshing offline. ya. Iya. Ini Dibagi aja Tat. Tegal, Bumi Ayu, tinggal ya. Banyumas. Masya Allah. Ngaji bareng. Bisa 3 artikel selesai itu malah itu kayaknya itu. Sepekan ya. Iya. Di Bumi Ayu aja, Dan. Di tengah-tengah, Dan. TPA. Yes, siap Tat. Itu kan satu artikel kan 5 hari selesai itu satu artikel. Jadi nanti yang untuk tulisan jurnal mata pelajaran Bapak Ibu saja. Jadi nanti judulnya ya analisis kualitas butir soal mapelnya akidah akhlak buatan MGMP. Nah, MGMP Ismuba misalnya Bumi Ayu. Kualitasnya kayak apa? Itu pakai software ini. Itu bisa. Kuncinya sudah kita inputkan. Kemudian yang nomor 2, langkah pertama tadi memasukkan kuncinya. Kemudian nomor bagian kedua ya adalah nama subjeknya, nama-namanya ya, nama-namanya. Ini sudah ada namanya, ini real, data real. Kemudian Anda masukkan ya. Nomor 1 Safira. Nomor 1 Safira. Kemudian nomor 2 kita klik dia. Nomor 3 Fadilah. Nomor 4 kita. Nomor 5 Aziza. Dan Ada dua seterusnya sisa ya sampai di sini ya. yang terakhir ya. Terakhir nanti dimasukkan tadi seluruhnya ya, seluruhnya. Ini karena hanya contoh ya cukup 5. Tapi nanti Bapak Ibu semuanya sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah. Kita masukkan jawaban dari Safira. Ya. Datanya dimasukkan dari Aben tadi, Aben Damarudin ya, Aben Damarudin nanti dimasukkan Agus Aryadi ya, CADB CC dan seterusnya. Mungkin kalau ada putranya di situ suruh mendikte juga boleh ya, suruh namanya membacakan, nanti Bapak Ibu yang menginputkan, bermain angka sambil berpikir. Nah, gitu. Terus dimasukkan, silakan sampai nomor 10 ya. Silakan sampai nomor 10.
saya berikan contoh artikel ya. Contoh artikel, silakan Bapak Ibu sambil nginput datanya ya. Sampai nomor 10 ya. Contoh artikel jurnal yang ini kaitannya dengan analisis butir soal ya. Ini mungkin buat artikelnya ya 3 hari lah. Analisis butir soal mata pelajaran pendidikan agama. Sambil diinputkan. Saya carikan saya stop dulu, ini selingan ya. Ini contoh analisis butir soal menggunakan software tadi, ini sudah ada di jurnal ini. Jurnalnya Sinta 3, luar biasa ini. Jurnal Sinta 3. Ini ya cukup buat artikelnya 3 hari selesai. Ya. Karena tadi softwarenya kan 10 menit saja selesai ya. Ini contohnya ini. Analisis butir soal sumatif akhir semester ganjil. Mata pelajarannya nanti akidah akhlak apa-apa ya. Softwarenya apa ini? Anates. Sinta berapa? Sinta 3 ini ya. Sinta 3. Berapa hari? 3 hari. Ini 3 hari. Jadi yang kemarin mahasiswa konsultasi di Sinta 3 dia hanya sekitar 3 harian. Nah, itu. Kalau ini kalau analisis software tadi hanya berapa ya selesai ya. Ini sudah ada ini. Nah, persis ya. Oke. Saya download, saya kirim ke tempat Bapak Ibu ya. Silakan nanti sambil contoh, ini contoh ya. Contoh jurnal analisis tes menggunakan Anates. Ya, oke. Sambil Bapak Ibu menginput data. Saya kirim ke grup. Saya stop dulu. Bu Muhimatun sedang perjalanan kemana ini Bu? Perjalanan ke Tegal, Pak, dari pengajian wilayah, dari Pekalongan. Oh, yang wilayah ya? Iya. Semoga sehat, selamat. Amin. Bapak juga semoga sehat dan teman-teman. Amin. Tadi yang hadir siapa? Dari wilayah. Ini saya share contoh jurnal yang sudah terpublish menggunakan software tadi ya. Softwarenya pakai software Anates. Ini malah lebih gampang. Jadi nanti ini terbit di Sinta 3 ini. Jurnal Sinta 3. Oke, sudah. Nanti silakan diperiksa. Saya sudah kirimkan contoh jurnalnya. Nah, sudah kelihatan ya.
Sudah terlihat Bapak Ibu di sini? Sudah. Ah, Yes, dah. nah ini malah lebih mudah ini, lebih mudah. Ya, kita teruskan prakteknya, inputnya, ya, inputnya. Nanti jika belum jelas, link video recordingnya sudah saya kirim, nanti bisa di play kembali, ya, unlimited, ya, kapan saja bisa di setel itu. Nomor 1, Safira. A, B, kita biar sesuai maka diganti dengan huruf besar ya. Start. B, A, C, C, D, D, B, kemudian D, A, A, D. Memang suaranya hilang apa kita? Iya, nggak ada suaranya. Itu ada suaranya Bu Aisyah. Oke, Pak. Teruskan Bu Aisyah, teruskan ya. Saya nggak pakai laptop, pakai HP. Tapi saya catat caranya. Di-share ya Bu Aisyah. Saya juga pakai HP. Kami semua nulis belajar. Bu Aisyahnya jangan di-share, bahaya. Iya, Not so fun. belajar. Yuk, kopi darat lah. Ayo. Boleh kapan? Yo, siap. Ini Bapak Darosa kemana ini Pak dosen? Ayo ke Bumi Ayu ya Tan, Bumi Ayu Tan. Ayo, jangankan Bumi Ayu, Bumi Cantik pun saya mau. Yo, siap. Iya, coba nanti kemana ini. Tapi ini gampang lah ya. Nggih, insya Allah. Kalau ya, wah Ayo, itu Tan. gampang ini. Langsung Ditunggu. langsung dieksekusi buat jurnal mata kuliah Bapak Ibu yang diampu. Nah, kita lanjutkan eksekusinya atau ngeran datanya seperti apa. Saya share kembali. Jika sudah sampai nanti contohnya kita potong sampai di sini ya. Ya, apa namanya? Anda kemudian simpan
kemudian simpan. Nah, kemudian simpan. Nah, jangan lupa disimpan ya. Disimpan. Ya. Kemudian mau mengingatnya disimpan di mana ya? Simpan. Kemudian save. Save. Kemudian kembali ke menu ya, ke menu semula. Suara saya terdengar? Terdengar. Ya, baik. Ted. Dengar. Ada 3 kotak ya, kotak 1, kotak 2, kotak 3. Tadi jangan lupa filenya disimpan, kemudian diberi nama ya, diberi nama. Ini berarti ya. Kemudian ini penskorannya sudah diberikan otomatis ya, skor. Kalau salah ya 0 biasanya ya. Nanti kalau benar skornya 1 ya, itu berarti pakainya dikotomus ya, dikotomus. Jadi ciri-ciri teori klasik pakainya dikotomus. Sudah di apa namanya, sudah diskor. Kalau yang masuk perguruan tinggi biasanya dia kalau mengerjakan salat dikurangi 1. Nah, maka nanti dirubah di sini bobotnya ya. Tapi kalau ini sudah dibuat normal dalam artian kalau salah 0, kalau benar 1. Ya, benar 1. Otomatis ya. Skor. Bagaimana skornya ya? Skornya. Ini sudah disimpan tadi. Disimpan. Ya, belum dikasih nama, maka kasih nama ya. Dikasih nama. Misalnya latihan 1 boleh. Latihan 1 set. Oke ya. 1. Nanti kalau untuk jurnal ya, siapa tahu tulisannya tembus di jurnal, nah berarti tesisnya sudah langsung direkognisi, diakui ya, diakui. Kemudian nanti nilainya Pak Sri juga langsung bisa keluar nilai. Khusus untuk Pak Sri biasanya mahasiswa keluar nilai jika mahasiswa sudah submit ya. Jadi mata kuliah Pak Sri itu tulisan jurnal, Pak saya nilainya kok nggak keluar. Karena mahasiswa dikatakan berhasil jika sudah submit. Hanya ngirim saja itu ya. Ngirim saja, nanti bukti kiriman jurnal itu yang dikirimkan Pak Sri. Jadi nanti nilainya keluar. Ya. Ya, ento begitu banyak juga yang belum mengirim sehingga nilainya kosong. Ya, nggak masalah ya. Nggak masalah. Masih ditunggu sampai mau wisuda. Jadi selama Bapak Ibu belum mengirim tulisan jurnal, maka nilainya tetap kosong. Ya, itu sampai kuliahnya sudah selesai, tapi diberi waktu. Nah, begitu. Tanya, Ted. Oke. Kalau misalkan tata cara pembuatan angket nanti ada pelatihannya nggak, Ted? Ada, saya sudah membuat videonya, nanti saya kirim. Baik, nanti angket juga bisa dianalisis lewat Anates juga, Ted? Iya, bisa. Bisa. Baik, Ted. Terima kasih. Jazakumullah khair. Amin. Nanti coba saya kirimkan cara pembuatan angket. Olah secara otomatis. Olah secara... Nah, tadi diklik, diolah ya. Klik diolah tadi, klik, langsung muncul begini. Nah ini. Jadi kita buka buku panduan ya. Panduan teori klasik halaman, Ibu lagi buku panduan halaman 11. Halaman 11. Buku yang ini ya. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ngitung ya. Menghitung pakai rumus-rumus ini. Tingkat kesukaran butir soal
Rumusnya apa? Jumlah siswa menjawab benar butir soal dibagi jumlah siswa yang mengikuti. Nah, di sini sudah dihitungkan oleh software. Ya, oleh software yang ini tadi hasilnya seperti ini. Jumlah data tadi yang tadi sekilas sudah kita isikan sampai 25. Ini jumlah subjeknya 25, jumlah butirnya 20. Ya, bobot yang benar 1, yang tidak benar 0 ya. Tidak benar. Kemudian kita ingin melihat bagaimana reliabilitasnya. Nah, ini reliabilitasnya. Tadi apa? Butir klasik yang dianalisis. Tingkat kesukaran. Yang kedua, reliabilitas ya. Nah, ini sudah dicarikan reliabilitasnya. Nah, sudah diketahui. Reliabilitasnya seperti apa? Nah, ini sudah ada ya reliabilitasnya. Oke. Kita balik lagi ke buku yang tadi. Ya, ke buku yang tadi. Nah, yang ini. Jadi nomor 1 yang dianalisis tingkat kesukaran. B. B apa? Ya, B itu daya beda atau daya diskriminan. Soal yang baik, soal yang bisa membedakan siswa menguasai atau belum menguasai. Nah, gitu. Nah, kemudian yang C. C apa C? Scroll ke bawah disebut dengan penyebaran jawaban. Jadi tadi pilihannya ada berapa tadi? A, B, C, D ya, sampai 4 ya. Ya. 4. Ya, kuncinya D, ternyata tidak ada yang menjawab A. Berarti pilihan jawaban A termasuk tidak baik, maka harus diperbaiki. Karena tidak ada yang memilih, tidak ada yang kejebak. Nah, ini namanya baran pengecoh ya. Jadi pengecohnya tidak berfungsi. Selanjutnya nanti reliabilitas ya, reliabilitas. 4 saja ya, 4 saja. Oh, ini tambahan ya. Reliabilitas instrumen tes ya. Reliabilitas instrumen tes. Ada reliabilitas skor, ada reliabilitas tesnya secara keseluruhan. Nah, ini rumus-rumusnya, tapi oleh software sudah diberikan. Kemudian nanti ada teori modern. Teori modern ini sedang digarap oleh mahasiswa semester 4 ya. Dari UNIAYU itu. Baik, kita balik lagi ke hasilnya. Tampilan hasil softwarenya seperti apa? Kita ikuti kembali. Yang ini. Reliabilitasnya 0,99. Kemarin reliabilitas minimal adalah 0,7. Jadi ini tesnya sudah termasuk yang bagus ya. Ini sudah terlambat. Kembali lagi, kita ingin melihat tingkat kesulitannya. Ini sudah dianalisis semuanya ya. Nomor 1 sangat sukar, nomor 2 sukar, dan seterusnya ya. Begitu. Saya kira itu, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan bisa. Amin. Selamat mencoba. Oke, amin. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Nggih, ngapunten. Oh, nggih, monggo.
Nggih, ngapunten, Pak. Nggih. Berarti kalau misalkan gini, kita punya judul untuk pembuatan jurnal, syukur-syukur bisa tembus. Kalau enggak, berarti kita pakai untuk tesis. Dan penelitian itu materinya adalah di semester 1, Pak. Boleh. Berarti, Ya. apakah kita bisa melaksanakan di semester 1 ini di tahun 24-25? Boleh, ya. Kapan saja Terus, bisa. oh, itu harus minta surat izin penelitian dulu, apa bagaimana, Bapak? Sekanu prakteknya di mana? Penelitiannya di mana? Misalkan di muda warna. Ya kan tempat sendiri, nggak usah. Lobby Oh, saja, gitu. lobby saja sama kepala sekolahnya. Oh, gitu. Nggih, nggih. Matur nuwun, Bapak. Ini riset ya, menembus tanpa birokrasi. Kepala sekolahnya sendiri berarti ya nggak usah izin kepada diri sendiri. Jadi kalau saya Musawarna, berarti nanti kepala sekolahnya Pak Turahman Mudawarna. Nah, Oh, itu Pak kan. Turama nanti Nggih. dari Pak dosennya gitu nggak usah. Ah, nggih. Iya. Matur nuwun. Oke. Waktu di matematik sudah pakai software ini belum, Bu? Belum. Dulu matematik pakainya SPSS, Pak. Oh, PSSS. Ya. Nggih. Nggih. Ini pun nanti berarti integrasi nilai Islam tak masukkan ke dalam materi matematika, Bapak. Oh, Berarti ya nanti bagus. Ada nggih, saya bermainnya pembuatan perangkat pembelajaran yang nanti Ah, masuk ke unsur-unsur. perangkat Nggih. pelajaran. Ya, ya. Itu bisa 3 judul, Bu, itu, Bu. Itu judul. Kalau sekarang kan distingsi dari S2 PAI kan integrasi itu. Di angkatan pertama lulusan tercepat itu dari jurusan geografi sama fisika, fisika murni itu, fisika murni itu. Integrasi, saya kira bagus juga ya. Ada dari kimia. Kalau yang kimia kemarin bagus juga itu IPK-nya 4 itu ya. Cuma dia akhirnya cuti karena harus menikah dan melahirkan. Tapi IPK-nya 4 itu dari kimia itu. Integrasi. Ininya studi literatur, integrasi pembelajaran kimia dan PAI ya. PAI terintegrasi. Ada lagi? Berarti nanti Ye, instrumennya, ngapunten instrumennya berarti kami hanya angket dan wawancara observasi nggih, Pak? boleh. Tapi Tanpa kalau harus mau menganalisis. ya, Gimana? kalau mau seperti ini, saya tunjukkan, sudah saya kirimkan di chat di WA itu sudah ada yang ini. Contoh jurnal analisis tes ya, yang ini ya. Nah, tuh ini saya tampilkan jurnalnya. Nah, jurnalnya. Ya, ini jurnalnya. Oke. Ini jurnal Sinta 3 ini. Jurnal Sinta 3. Jadi nanti boleh Ibu di sini berdua. Boleh berdua. Tapi kalau mau untuk jurnal, nanti tambahkan jangan lupa ada nama dosennya di sini. Ya, Ji, Bapak. ya. Nanti yang diakui untuk sebagai tesis, pengganti tesis yang nomor 1. Hmm. Yang nomor 2 itu membantu menginputkan biar mungkin cepat lah. Nanti gantian. Nanti yang nomor 2 jadi nomor 1, yang nomor 1 jadi nomor 2. Yang Dan rekannya itu harus yang satu liting bareng berarti ya, Pak? bebas. Di atas boleh, di tengah juga boleh. Oh, nggih, 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 nggih. Matur nuwun, Pak. Atau yang lain juga boleh, di luar. Iya, misalnya di luar jurusan juga boleh. Boleh. Sini boleh. Tapi yang paling penting di sini nomor 1. Nanti yang diakui sebagai pengganti tesisnya adalah yang nomor 1, kemudian dosennya ya. Jadi dosen di belakang. Nah, kita lihat di sini. Ini software tadi yang kita praktekkan, analisis butir soal. Jadi nanti
soal ismuba. Nah, boleh ditulis oleh KKG ya. KKG apa? Anu ini MGMP. Nah, boleh. Kualitas butir soal ismuba yang disusun oleh MGMP wilayah 8 Kota Tegal menggunakan software Anates. Ini yang dianalisis hasil tesnya nih. Tesnya dilakukan di SMP negeri berapa ya, semesternya ini ya. Hanya diambil 31 siswa, ini kan satu kelas, ringan banget ini ya. Hanya satu kelas itu bisa untuk jurnal ya. Kalau ya penelitian yang real yang untuk tesis kan mungkin harus lebih banyak. Tahun pelajarannya ini yang kemarin ya sudah jalan. Nggak apa-apa yang kemarin ya. Tidak harus hari ini atau besok. Yang penting punya data lembar jawaban siswa, ada soalnya. Hasilnya seperti apa? Ini tadi sudah sama dengan tadi di PPT ya. Ini cuma gini dok menampilkan tabel ya. Tabelnya tadi sudah kita buka di halaman buku panduan tadi. Ini sama persis. Ini sama persis ya. Sama persis dengan yang tadi. Ini hasilnya. Nah, hasilnya. Kemudian nanti dianalisis, kemudian dibunyikan. Butir mana saja yang termasuk tidak baik. Oh, ternyata dari 40 butir soal tadi yang tidak baik nomor 1. 16. Nah, ini berarti tidak baik. Maka untuk tahun depan butir ini jangan diujikan lagi, di drop. Nah, begitu. Malah barangkali hanya yang baik, coba hanya berapa ini? Nomor 48. Berarti ini yang nanti masuk bank soal. Bisa dikeluarkan lagi untuk tahun depan. Nah, begitu. Ini hasilnya seperti ini. Sudah selesai. Tadi hanya nampilkan saja membunyikan. Selesai. Cuma nanti yang ini bisa nambahi, ya ini gampang pakainya Google Scholar ya. Begitu. Lebih mudah. Ya. Jadi pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan dianalisis dengan menggunakan Anates. Jadi tadi apa yang ditampilkan di program nanti dimasukkan dalam tag kemudian dianalisis. Butir yang baik, mana tidak baik, mana dan seterusnya. Hanya 4 saja tadi. Pertama adalah tingkat kesulitan butir. Kesulitan. Yang Reliabilitas. Reliabilitas. Yang ketiga, daya pembeda. Daya pembeda. Keempat, penyebaran jawaban. Iya, keberfungsian pengecohnya berfungsi apa tidak. Itu cukup. Tapi kalau mau kebanyakan itu ya cukup 3 ya boleh. 3 boleh. Soal IC nggak bisa ya, Ted? IC boleh. IC ada. IC programnya beda. Programnya tidak saya hari ini. Programnya ada. Kalau Ada, ya. tadi kan namanya Anates untuk pilihan Pilgan. pilihan ganda. Berarti nanti pakainya yang untuk jawaban. Nanti ada ya. Baik, itu saya kira nanti kalau tidak jelas bisa linknya diklik kembali nanti sambil mengikuti video nanti dimasukkan. Kemudian jika belum punya judul, saya kira ini alternatif tercepat. Sekaligus untuk tugas, sekaligus juga 2-3 mata kuliah terlampau ya. Ya, saya kira itu mudah-mudahan para mahasiswa selalu diberikan kemudahan ya, kesuksesan. Amin, Kalau ada amin. pertanyaan Amin. di chat di Zoom apa namanya di grup ya. Silakan nanti presensinya diklik, klik save. Jangan lupa jika ada kesulitan juga bisa disampaikan
Apa ada yang masih belum bisa masuk di on class Di presensinya? on kelas sudah Ustaz, tapi ada yang belum. Kalau di absen dosen belum ada Ustaz. Oh ya, coba kita cek ya. Kita cek hasil on class-nya apa. Ya, hasil on class. Ya, hasil on class saya perlihatkan kemudian nomor 56. Oh, saya harus keluar dulu ini. Keluar dulu. Nomor 8. 9, 10. Suaranya jadi berubah ya. Pertemuan kelima. Kelima, nggih. Oke. Oh ya ini. Sudah terisi semua, sudah bagus. Oh, ada yang merah? Kalau Sulis Nur Abdullah aktif apa tidak nih? Ada informasi? Tidak ada Ustaz. Oh tidak ada ya. Ya, tidak aktif. Ini ceritanya kemarin SK-nya nggak ada jadi mundur itu. Kalau teman-teman di sini SK-nya sudah pada keluar atau belum? Sudah. Oh, sudah. Kemarin yang dari Tegal ada 5 orang. Apa sudah dikirim sama Pak Yuda apa belum itu? Habib Izzuddin, ini masih merah. Muhammad Khairun Naza, masih merah. Berarti sudah semua ya? Sudah semua. Ini halaman 1, halaman 2. Takutnya nggak aktif itu Hafiz, Ustaz, bukan Sulis. Oh, Tadi. oh Hafid ya. Ya, Hafiz. Parudi ada Parudi. Ini masih merah. Bu Ani. Enggak ada, Pak. Oh enggak nih, enggak ada. Bu Ani ada tadi Bu ya? Ani biasanya diabsenkan itu. Ada, nggih. Oh, ini belum bisa presensi, Bu. Biasanya di Oh ya sudah, saya presensikan. Bu Ani, rajin Bu Ani. Berarti sudah semua saya save. Oke. Nah, kita lihat presensi yang terrecord. Terrecord di namanya di sistem ya. Ini biasanya nanti yang kaitannya dengan nilai. Ini ada 2 presensi sebenarnya ini. 2 presensi. Ya. Nah, saya perlihatkan presensi yang hari ini. Stop. Saya share. Oh, tadi on class-nya belum ini. Ini masih tanggal 16 ya. Tanggal 16. Tapi nggak apa-apa tanggal 16-nya. Barangkali masih ada yang ketinggalan. Oh, ini. Ini presensi tanggal 16. Recordingnya masih belum merekam beberapa teman. Puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pak Nurul kemarin masuk ya waktu hujan lebat ya. Dia kemarin itu hujan ya. Masuk. Kemarin jam berapa itu? Masuk Pak. Ya Cuman masuk. hujan. Ini karena apa recordingnya di double ini. Nah.
Lagi Pak Sulis memang nggak masuk. Oke, mungkin itu nanti kita cek lagi yang pertemuan hari ini untuk pertemuan besok ya. Pertemuan besok dicukupkan. Nanti kalau butuh recordingnya saya kirim kembali. Kalau ada pertanyaan bisa Bapak Ibu sampaikan di grup WA kelas ya. Oke. Terima kasih. Kita akhiri dan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sami-sami sukses selalu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Live, ye.